Halo, perkenalkan nama saya Septevan Aureleveni dengan NIM E10151221050, Prodi Ilmu Politik, mata kuliah Analisa Politik dengan dosen pengampu Pak Firdaus. Di sini saya akan menganalisa kasus korupsi Hasto Kristianto, di mana kasus ini melibatkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang ditangkap oleh KPK pada Februari 2025 atas dugaan suap dan upaya menghalangi penyelidikan hukum. Ia diduga menyuap penjabat Komisi Pemilihan Umum pada 2019 untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku, seorang politikus PDIP yang kini menjadi buron. Selain itu, Huston juga dituduh membantu Masiku menghindari penyelidikan dan menghancurkan barang bukti guna menghambat proses hukum. Jadi tokoh utama dalam kasus ini adalah Hasto Kristianto yang berperan dalam dugaan suap dan upaya obstruksi keadilan Harun Masiku, politikus PDIP yang menjadi penerima keuntungan dari suap tersebut. Hingga kini belum ditemukan sejak dinyatakan buron pada 2019. Penjabat KPU yang menerima suap juga menjadi bagian dari kasus ini, meskipun belum semua informasi terkait perannya terungkap. Sementara itu, KPK bertindak sebagai lembaga yang melakukan penangkapan dan penyelidikan kasus ini. Kasus ini bermula pada pemilu 2015 ketika Harun Masiku diduga memberikan suap kepada penjabat KPU untuk memperoleh kursi di DPR. Namun, kasus ini baru mencuat setelah KPK mulai menyelidiki kasus tersebut, terutama setelah Masiku menghilang pada Februari 2025 setelah bertahun-tahun penyelidikan yang lambat dan berbagai spekulasi. KPK akhirnya menangkap Hasto Kristianto. Kasus ini berkaitan dengan pemilu nasional Indonesia, yang berarti dugaan praktik korupsi terjadi di lingkungan KPU sebagai penyelenggaraan pemilu. Namun dampaknya meluas ke ranah politik nasional, terutama di dalam tubuh PDIP dan dinamika politik di parlemen. Motif utama dalam kasus ini adalah kepentingan politik untuk mempertahankan dominasi PDIP di parlemen. Dengan memastikan Harun Masiku mendapatkan kursi, partai dapat memperkuat posisinya di DPR. Kasus ini juga mengungkap bagaimana praktik politik transaksional masih terjadi di Indonesia, di mana uang dan kekuasaan sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Kasus ini terjadi melalui serangkaian tindakan yang mencangkut suap, penyalahgunaan wewenang, dan upaya untuk menghambat penyelidikan hukum. Harun Masiku diduga memberikan uang kepada penjabat KPU agar bisa menggantikan anggota DPR yang terpilih. Tetapi ketika kasus ini mulai diselidiki, Masiku menghilang sementara Hasto Kristianto dituduh berperan dalam menyembunyikannya dan menghapus barang bukti yang bisa menangkap keterlibatan lebih lanjut. Analisa politiknya, kasus ini tidak hanya mencerminkan permasalahan korupsi, tetapi juga mengungkap kompleksitas politik di Indonesia dalam konteks politik. Kasus ini menunjukkan bagaimana partai politik besar seperti PDIP masih terlibat dalam praktik-praktik kotor untuk mempertahankan kekuasaan. Ini juga memperlihatkan betapa kuatnya jejaring partonas dalam dunia politik Indonesia, di mana individu yang memiliki hubungan dengan elit partai bisa mendapatkan keuntungan meskipun melalui cara yang tidak sah. Selain itu, kasus ini bisa dilihat dari dua perspektif politik. Di satu sisi, penangkapan Hasto oleh KPK dapat dianggap sebagai langkah positif dalam upaya pemberantasan korupsi, menunjukkan bahwa KPK masih memiliki keberanian untuk menindak pejabat tinggi. Namun di sisi lain ada narasi dari PDIP yang menyebut bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi politik terhadap oposisi. Mengingat Hasto dan PDIP saat ini berada dalam posisi yang lebih kritis terhadap pemerintahan baru.
Ada kemungkinan kasus ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melemahkan lawan politik. Kasus ini berdampak pada persepsi publik terhadap demokrasi di Indonesia. Jika penegakan hukum berjalan independen, ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi. Namun, jika kasus ini dipolitisasi, maka akan semakin memperkuat pandangan bahwa hukum hanya digunakan sebagai senjata bagi kelompok yang berkuasa untuk menyingkirkan lawan-lawan mereka. Jadi untuk kedepannya kasus ini akan menjadi ujian bagi KPK dalam membuktikan independensinya. Jika KPK dapat menunjukkan bahwa mereka bertindak secara profesional tanpa intervensi politik, ini bisa menjadi langkah besar dalam reformasi politik dan pemberantasan korupsi. Namun jika kasus ini berakhir dengan impunitas atau malah memicu ketidakpercayaan publik, maka Indonesia berisiko semakin terjebak dalam siklus korupsi dan ketidakadilan politik. Sekian analisa kasus korupsi Hasto Kristianto dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.